Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Di video kali ini membahas tentang komponen sistem elektronik kontrol dan fungsi-fungsi monitor. Ini untuk unit Caterpillar model terbaru Excavator Next Generation. Jadi ini mencakup semua, Lur. 320 GC, 320, 323. Nah, ini mencakup semua, Lur. Di dalam excavator ini banyak fitur tambahan, Lur, di monitornya seperti cat assist, pilot, dan grid control. Monitor di sini sudah menggunakan layar sentuh, Lur, dan berisi liquid crystal display atau LCD yang penuh warna yang dapat memberikan informasi pengoperasian dan kinerja. Monitor ini mampu menampilkan bahasa dengan mudah di pengaturannya. Nomor 1 ini, Lur, ini ikon aplikasi. Nomor 2 ini ikon pengaturan, memudahkan operator atau teknisi untuk navigasi dan scroll layar, untuk scroll ke atas, scroll ke bawah. Nah, untuk mencari informasi di alat berat ini. Di nomor 3 ini ada namanya jog dial, Lur. Jog dial ini posisinya pada panel sebelah kanan di dalam kabin. Nah, ini dapat digunakan untuk navigasi juga. Berarti pada saat layar sentuhnya ini mungkin ada kendala atau macet atau tidak respon, nah ini dapat digunakan, Lur. Ini dapat diputar 360 derajat. Bisa diklik ke kiri, digeser ke kiri, bisa digeser ke kanan, bisa ke atas, bisa juga di bawah, dan juga dapat ditekan, Lur. Ditekan untuk menentukan pilihan. Habis kita putar-putar, habis kita geser-geser, habis itu kalau kita mau masuk menunya kita tekan ke bawah. Nah, tujuannya belajar ini, Lur, belajar sistem monitoring di Excavator Next Gen ini adalah dapat mencari atau mengidentifikasi komponen elektronik control system dan monitor modul. Yang kedua, mengidentifikasi pengoperasian yang benar dari elektronik control systemnya. Yang ketiga, mengakses dan merekam data unit menggunakan monitor dan membuat perubahan parameter. Itu fungsinya, Lur, untuk belajar di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini semuanya, Lur. Gambar ini menunjukkan keseluruhan rangkaian kelistrikan untuk unit Next Gen, termasuk jalur komunikasinya, baik melalui data link, Ethernet, dan koneksi serial. Ini data linknya, ini Ethernetnya, dan ini serialnya RS232 nomor 34. Komponen yang menggunakan komunikasi data link pertama J1939 data link. Nah, ini digambarkan dengan jalur warna merah. Komponen yang pertama ini, Lur, primary ECM. Yang kedua secondary ECM. Nah, ini ECM hidroliknya itu dia sudah pakai ada dua. Ini dinamakan dengan ECM mesin kalau di Caterpillar itu. Jadi yang pertama dinamakan primary ECM, yang kedua dengan secondary ECM. Nah, ada lagi BCM. Ini baru ini di unit Next Gen ini. Body control module dengan monitor nomor 4, dan ada ini, Lur, Caterpillar Electronic Technician Port. Ini biasanya digunakan untuk teknisi Caterpillar untuk ambil datanya menggunakan COM adapter, Lur. Di sini colokannya ini. Yang ke-6 ada MSS-nya, Lur, nih MSS-nya. Machine Security System. Nah, ini sistem pengamanannya. Dia menggunakan engine ECM. Nih ECM-nya. Engine ECM ini modelnya masih model lama, tipenya model lama kayak 320D begitu. Jenisnya kontrolernya A4E2
Yang membedakannya adalah kalau 320D itu ada solar, jalur solar fuel yang masuk ke sini. Kalau di sini tidak ada. Terus ada namanya DCU, Dosing Control Unit. Ada juga yang namanya Product Link Network Manager. Ini semua yang saya sebutkan tadi menggunakan jalur CAN Data Link J1939. Ada juga yang menggunakan jalur ini loh. Ada juga sistem komunikasi CAN 2 mesin CAN Data Link, digambarkan dengan warna biru. Komponennya yang menggunakan itu adalah ini, primary ECM, oke, 3 body control modul, monitor, tetap menggunakan monitor, jalur komunikasinya, HVAC modul, ini HVAC modul. Ini untuk kontrol pendinginan AC-nya lur. Wiper control ada di sini, radio control ada di sini juga nomor 12. Dan SCM modul. Ini yang panel sebelah kanan nih lur. Ini SCM modul. Nah, ada juga ini CGC Data Link. Jalur komunikasi CAN 3 CGC Data Link. Terdapat di 320 dan 323 saja. CGC ini kepanjangan dari Caterpillar Grid Control. Ini sistem otomatisnya untuk pada saat dia sloping, pada saat dia menggali. Nah, ini komponennya menggunakan primary ECM, oke, secondary ECM, ERC520. Oh, itu ERC520. Nih, ERC modul 520. Light bar, lampu itu laser catcher. Nah, light bar, laser catcher, ini lasernya tuh untuk perataan tanahnya, permukaan tanahnya. Dan ada stick atau boom atau sasis IMU. Nah, ini biasanya di 320 ada bisa nempel di body arm, body boom. Nah, ini ada sensornya lur. Komponen lain data link ini ada juga ini CAN 4 data sharing data link. Ini digunakan untuk komunikasi antara ECM primer dan ECM secondary. Dan ada juga CAN C after treatment data link tier 4 only. Nah, ini juga ada juga untuk sistem emisinya, karena yang dijual di Indonesia cukup menggunakan tier 3. Udah standar lor. Nah, ada juga GPS receiver data link. Ini lor, product link network managernya ada juga persis. Ada rototil data link, digunakan untuk komunikasi. Ini rototil data link digunakan untuk komunikasi antara ECM secondary dengan EC520 modul. Ini semua komunikasi atau sistem data linknya di Caterpillar NextGen loh. Lanjut, ini adalah controller primary, ECM hidrolik yang primary, ECM mesin yang primary di CAT di NextGen ini. Nah, dia sudah tipenya B5M5. Nah, data inputnya atau data yang digunakan untuk menginput untuk memproses ini adalah yang pertama ini event status, karena kipas radiatornya sudah menggunakan elektronik motor, jadi dinamakan electronic fan status untuk pembacaannya. Swing angle sensor, oke. Boom cylinder head and pressure sensor, boom cylinder root and pressure sensor, rack auxiliary pedal sensor,
Jadi semua itu di bagian armnya sudah ada sensornya lur. Tambah hydraulic lockout switch yang sebelah kiri. Pompa 1 pressure sensor, pompa 2 pressure sensor, hydraulic oil temperature sensor, fuel level sensor, operator seat switch. Nah, ini operator tempat duduk operator nih lur, ada switchnya di dalamnya. Terus stick cylinder head and pressure sensor, stick cylinder rod and pressure sensor, ini ada semua di silindernya. Return oil filter bypass switch, engine push start switch. Nah, ini tombol startnya dalam kabin. Travel pedal sensor sebelah kiri. Nah, left travel pedal sensor, yang kanan travel pedal sensor. AMR bucket position sensor. Terus ada menggunakan left joystick sebelah kiri dan joystick sebelah kanan. Di sini inilah inputnya dari input datanya atau input sensornya dari controller primary ini. Kemudian akan menghasilkan output. Yang pertama hydraulic lock solenoid, oke, 2 boom raise solenoid, pump 1 solenoid, pump 2 solenoid, boom lower solenoid, stick out solenoid, stick in solenoid, bucket open solenoid, bucket close solenoid, swing priority solenoid, swing left or right solenoid, travel kiri forward reverse maju mundur solenoid, travel kanan forward or reverse solenoid. Nah, jadi di sini outputnya dari semua sensor ini, sensor dan switch ini adalah bentuknya solenoid. Jadi solenoid itu adalah output dari yang saya sebutkan tadi dari primary ECM mesin. Oke, jelas lor. Kita lanjut yang kedua, electronic control system secondary. Ini bentuknya hampir sama lor, hati-hati jangan terbalik. Dia bentuknya hampir sama, jadi dia pakai dua di 320 next generation ini, dua controller. Dia bentuknya sama-sama juga menggunakan B5M5. Nah, cuma dia berfungsinya berbeda atau softwarenya berbeda. Electronic control system secondary machine ECM. Nah, input datanya ini, input dari controller 2 ini, dia inputnya adalah joystick kiri thumb wheel atau tombol, ada tombolnya itu di joystick sebelah kirinya lur. Terus joystick sebelah kanan thumb wheel, left auxiliary pedal sensor, foot switch ini jika digunakan, bucket cylinder root and pressure sensor, bucket cylinder head and pressure sensor, squeeze head and pressure sensor, squeeze root and pressure sensor, quick coupler switch. Ini opsionalnya loh. Biasanya kalau di 320 GC yang dijual di Indonesia ini opsional atau tambahan. Nah, outputnya adalah nih, attachment 1 S10 or retake solenoid, attachment tambahan ya, attachment lur ya. Attachment 2 S10 retake solenoid, S10 3 S10 and retake solenoid. Variable angel boom VIB, down solenoid, VIB up solenoid, stick unload solenoid, quick coupler lock or unlock solenoid 1, quick coupler lock or unlock solenoid 2, swing brake on or off solenoid, boom down electric check solenoid, attachment variable relief solenoid 1, attachment variable relief solenoid 2. Nah, kalau di secondary ini sedikit aja lor, dan kebanyakan itu opsional atau tambahan. Kadang banyak yang tidak digunakan, kayak attachment ini kalau di excavator menggunakan bucket standar dia tidak digunakan ini lor. Nah, ini semua yang ada di input dan outputnya data untuk ECM hidrolik atau ECM mesin. Nah, kita lanjut lagi. Ada ini di unitnya sendiri, ini sudah saya jelaskan tadi, sudah menggunakan
modul yang model terbaru. Ini baru ada di unitnya sendiri. Ini BCM, Body Control Module. BCM ini tidak dapat diprogram atau di flashing lor. Jadi dia tidak didesain untuk tidak diprogram atau di flashing. BCM menerima input sinyal dari berbagai switch dan sensor pada unit dan juga mengontrol beberapa fungsi di unit. Nah, ini. Fungsi BCM mirip dengan panel switch. Informasi dari ECM lain dibagikan dengan BCM melalui CAN 1 J1939 data link dan CAN 2 mesin CAN data link. Fungsi utama BCM ini adalah mengontrol power untuk unit. BCM dapat mematikan komponen tanpa mematikan engine start switch dengan mengendalikan power ke relay utama. Jadi fungsi utamanya ini adalah mengontrol power ke semua ECM loh. Nah, kontrolernya itu dikontrol dengan satu kontrol lagi yang dinamakan body control module. Nah, berikut input dari komponen body control module. Jadi ada door limit switch. Nah, di pintu excavator itu ada switchnya lor. Ini untuk input control data untuk body BCM nya. Refueling switch attachment atau tambahan jika ada. Travel alarm cancel switch. Beacon switch, ini rotary beacon switch. Lagi return oil filter bypass switch attachment juga lor. Nah, output dari si BCM ini ada dome lamp. Ini biasanya kalau kita buka kabin terus menyala lampu itu kan. Nah, itu juga dikontrol lor. Main power relay, refuel pump relay, engine key switch relay, boom lamp relay, chassis lamp relay, caution lamp relay, seat belt relay, 5 event motor, 5 dari electronic fan motornya dikontrol oleh BCM. Travel alarm, strike travel solenoid, quick coupler bypass solenoid, heavy lift solenoid, travel speed solenoid, fan swing solenoid, boom up electrical check solenoid. Nah, ada lagi sebelah sini lor, engine start switch green light dan engine start switch green light juga, dan monitor wake up. Jadi ini yang biasa di tombol start sebelah kanan, lampu bisa berubah warna hijau atau warna merah, itu dikontrol oleh BCM, artinya diizinkan untuk running, dan menyalanya monitor. Di body control module ini karena tidak dapat diprogram atau di flashing, ini Pak kontrol itu dapat dipindahkan ke unit yang lain. Kalau yang lain itu saling berhubungan. Jadi pada saat kita memindahkan satu unit akan terlock dan tidak bisa bergerak, atau kadang juga tidak diizinkan untuk running. Nah, ini ada istilahnya wake up circuit. BCM juga mengontrol fungsi ECM wake up dengan memonitor pintu. Maksudnya ini kondisi controller untuk membangunkan controller dari beberapa controller atau monitor. Datanya adalah dari low current driver wake up input 1, wake up input 2, dan ada juga wake up input 2 tapi tidak digunakan. Nah, wake up input 3 ini dia dapat input dari door limit switch atau dari pintu saklar pintu, biasanya ada di sebelah kiri. Yang pada saat kita terbuka pintu itu switchnya lagi on. Nah ini untuk membangunkan dari si monitor ini. Pas saat kita membuka pintu, BCM langsung memberikan sinyal ke monitor untuk menyala. Oke, lanjut. Nah, ini posisinya lur di unitnya. Di nomor 1 ini, ya ini dia akan baku tumpuk di belakang kabin, ada 2. Dia baku tumpuk. Dia saling bertumbukan. Yang pertama ini primary lur. Yang sisi bagian dalam adalah primary. Yang bagian luar adalah secondary. Hati-hati, ini bisa tertukar lur karena kontrolernya modelnya sama. Oke. Ini barang ini dapat dilihat kalau kita membuka pintu panel sebelah kiri pas di belakang kabin. Nah, ini akan kelihatan lor.
Oke, terus yang nomor 3 ini di dalam kabin, di tempat bagasi, di bawah di tempat bagasi dibuka, ini ada BCM, Body Control Module. Oke, link network manajernya, dan ini receivernya. Nomor 5 ini receivernya, ini link network manajernya untuk GPS link. Hanya diinstal dengan di unit Caterpillar Grid Control CGC ya. Ini jarang ada di Indonesia nih loh, karena dia tidak diinstal, tidak diincludekan. Oke, lanjut lor. Ini tipe-tipe product link loh. Product linknya di unit next gen. Ada yang modelnya PL631, PL641, PLE742. Oke, kita lanjut ke sistem ketiga nih, automatic engine speed control, sistem otomatis kecepatan engine control IC function. Oke, primary ECM nih, primary ECM nih, primary ECM menerima sinyal putaran mesin, ini dari engine speed dial. Ini adalah perintahnya, menerima sinyal perintah putaran mesin dari panel kontrol sisi kanan melalui CAN 2 mesin CAN data link. Nih, dia pakai jalur diperintahkan oleh warna biru ini. Kemudian mentransmisi kecepatan engine yang diinginkan ke ECM engine melalui CAN 1 J1939 data link. Maksudnya pada saat operator mulai memutar ini, jadi memerintahkan untuk menaikkan RPM, dari speed dial ini akan mengirim sinyal ke kontrol primary ECM mesin. Kemudian dia akan mentransmisikan datanya itu ke engine control module. Ini controller engine-nya melalui CAN data link. Jadi dua yang berbeda, data link yang berbeda. Ini menggunakan CAN 2 data link. Kalau yang outputnya dari primary ECM bisa menggunakan CAN 1 data link. Kecepatan engine atau switch ini ada 7 posisi lur. Kalau di Caterpillar 320D itu ada 10. Kalau di next generation ini cukup dengan 7 posisi. Kecepatan engine yang diinginkan untuk masing-masing posisi dial dapat diubah melalui monitor dan Caterpillar Electronic Technician. Jadi dapat di setel loh. Mau di speed 2 mau RPM berapa, speed 3 mau RPM berapa, nah itu bisa di setel. Putaran mesin aktual dan output torsi akan bervariasi tergantung pada pengaturan mode daya yang dipilih. Mode standar dan mode ekonomi akan berubah ke high hydraulic power mode selama operasi. Nah, ini mode standar atau mode ekonomi di hidroliknya itu akan pas saat dia operasi dia akan berubah dengan sendirinya loh di sini loh. Ini kan smart nih. Ini mode smart. Oke. Fungsi dari AEC ini atau kontrol kecepatan engine otomatis ini secara otomatis akan mengurangi engine RPM atau mengurangi bahan bakar. Nah, pada saat joystick ini tidak ada yang menggerakkan atau lagi tidak ada operator tidak menggerakkan, otomatis RPM akan berkurang secara per saat lebih dari 5 detik. Fungsi AEC diaktifkan ketika engine start switch diputar on. Nih. Fungsi AEC ini dapat diubah atau dikonfigurasi atau parameternya dapat diubah-ubah dari on ke off itu melalui monitor ini loh. Putaran mesin akan pulih secara otomatis ke pengaturan putaran mesin ketika fungsi hidrolik diaktifkan. Untuk menentukan kapan fungsi hidrolik diaktifkan, primary ECM memantau sensor tekanan pompa, kemudian switch dan sensor switch nih di joystick dan sensor travel pedal tuas ini, tuas travel pedal
itu akan dipantau oleh si primary ECM mesin. Oke lor. Setiap sinyal dari komponen input ke primary ECM mesin akan dikomunikasikan ke ECM engine untuk mengatur atau mengontrol RPM dari si engine-nya, apakah akan dinaikkan atau diturunkan. Oke, itu semua fungsi dari AEC atau sistem otomatis gas turun. Bagaimana lur tentang AEC function ini? Kita bisa lanjut delay engine shutdown function. Ini komponen yang dilibatkan di sini adalah ECM engine, primary ECM machine, ya kan? Ini dan monitor. Jadi 3 komponen ini dihubungkan dengan CAN 1J1939 data link. Nah, komponen berikutnya adalah hydraulic lock solenoid dan engine start switch. Nah, fungsi dari delay engine shutdown ini bertujuan engine running pada low idle setelah engine start switch dimatikan. Fungsi ini memberikan waktu cooling down dan sistem pembuangan, dan juga memungkinkan mesin untuk membakar kerak yang terkumpul di exhaust system. Fungsi pengaturan shutdown engine di monitor dapat diakses dari menu pengaturan unit dan memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengubah pengaturan waktu idle-nya. Jadi fungsinya delay engine shutdown ini pada saat tombol engine start switch ditekan, engine tidak langsung mati lur. Dia akan running low idle dulu, baru setelah beberapa menit baru dia mati lur. Nah, jika mesin perlu segera dimatikan, misalkan ada kondisi berbahaya, nah, putar engine start ini, ringnya ini ke posisi off dan tekan dan tahan engine start switch kira-kira 2 detik sampai mesin berhenti. Nah, ini kalau memang emergency kita butuh segera dimatikan, kita tidak menggunakan delay engine shutdown function ini. Nah, cukup ini putar di posisi off ini, ya kan? Habis itu ditekan ini loh, ini ditekan tahan lama. Oke, fungsi yang berikutnya adalah engine idle shutdown function. Nah, fungsi engine idle shutdown adalah menghentikan mesin secara otomatis ketika mesin telah idle lebih lama dari waktu tunda yang diprogram dalam monitor. Nah, ini maksudnya mesin akan mati kalau unit terlalu lama idle gitu loh. Nah, itu bisa dikontrol di sini, bisa disetting di monitornya nih loh. Nah, tapi ada beberapa syarat atau kondisi yang harus terpenuhi lor. Yang pertama, kontrol lever dalam posisi netral. Ini joystick, pedal ini kondisi netral. Temperatur engine coolant. Nah, temperatur engine coolant lebih besar dari 70 derajat Celcius. Maksudnya di atas 70 derajat Celcius. Tegangan putar mesin kurang dari 2000 rpm. Maksudnya ambient temperatur antara 0 derajat sampai 30 derajat Celcius, ambient udara sekitar loh. Dan back pressure valve tidak berfungsi. Jadi ada ini kondisi-kondisi yang terpenuhi untuk mengaktifkan fitur ini lor. Oke, kita lanjut ke electronic fan, electrical circuit. Nah, di sini unit Nesgen ini menggunakan 5 kipas lor. 5 kipas, 5 fan motor yang dikontrol secara elektronik lor. Ya, yang mengontrol ini adalah yang pertama adalah BCM nih, body control module, dan primary ECM. Nah, baru dia sinkronasi data, baru dia mengirim data ke ECM engine. Ini ada kipasnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, powernya ini kan enggak standby power namanya ini.
Nah, ini standby powernya, ini langsung dari aki, dari baterai yang dipasangi sekring fuse 125 ampere. Sedangkan yang garis ini, garis ungu ini ya, ini sudah dijelaskan diagnostik feedback. Artinya ini digunakan untuk pembacaannya si RPM atau kecepatan kipasnya ini untuk dibaca oleh si primary ECM mesin. Nah, kalau yang hijau adalah sinyalnya, sinyal dari body control modul. Jadi biarpun disuplai dari positif dan negatif ini disuplai langsung, ini kipas tidak akan berputar. Dia akan menunggu sinyal dari body BCM ini untuk berputar. Berapa RPM yang dibutuhkan untuk mendinginkannya, mendinginkan mesin. Data-data engine yang diambil itu diambil dari ECM engine lor. Data yang diambil adalah ini, hydraulic oil temperature sensor, coolant temperature sensor, intake air temperature sensor, ambient air temperature sensor. Nah, 4 sensor ini, 3 sensor dikelola sama ECM engine, 1 sensor di ECM primary. Ini disinkronasi, terus datanya diolah, dikirimkan ke body control modul. Body control modul akan mengirimkan sinyal ke kipasnya lor. Jadi di unit NESJET ini pada saat kita pertama start, terkadang itu tidak semuanya kipas akan berputar. Nah, dia akan berputar maksimal jika panas sudah sesuai yang ditentukan lor. Nah, di putaran kipas radiator ini bisa diputar balik lor. Ada menu yang dinamakan putar balik kipas. Nah, ini berfungsi sekali untuk membersihkan kisi-kisi radiatornya lor. Jadi kisi-kisi radiator itu bisa dibersihkan dengan cara memutar balik motor fan-nya ini, motor kipasnya ini. Nah, selain itu, selain untuk membersihkan kisi-kisi radiator, itu bisa dapat juga untuk segera menentukan yang mana kipas radiator yang rusak. Nah, itu sering saya gunakan seperti itu. Jadi jika kalau pertama start baru kita melihat kipasnya, itu kadang tidak ada yang beberapa yang berputar, kadang ada 2, kadang ada satu kipas. Nah, untuk memastikan apakah semua kipas ini berfungsi dengan normal, kan terlalu lama kalau kita menunggu temperatur ini panas. Jadi saya biasanya menggunakan putar balik kipas untuk menentukan kipas mana yang rusak atau yang mana yang tidak maksimal dari 5 kipas ini loh. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita ada lagi menu Keep Alive Electrical Circuit. Di sini saya tidak jelaskan lebih lanjut karena memang sirkuit electrical ini tidak ada di unit next generation untuk wilayah Indonesia lor. Ini video ini adalah part pertama. Saya akan teruskan di part kedua lor. Oke lor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.